kita masuk ke bagaimana sih cara menentukan sampel gitu ya. Ada beberapa rumus yang bisa diterapkan atau kalian gunakan untuk mencari sampel. Kalau di sini Ibu fokus untuk rumus Slopin aja ya. Oke. Menghitung sampel dengan rumus Slopin bisa dilakukan dengan mudah ya. Rumus ini merupakan salah satu bidang ilmu yang digunakan saat menghitung data dengan jumlah populasi yang besar. Oke, ini adalah rumus Slopin. Kita akan mencari ini. N kecil itu adalah simbol dari sampel yang akan dicari. Sedangkan N besar ini adalah jumlah populasinya. Kemudian ini 1 adalah rumus baku dari rumus Slopin ini, ketentuannya ya. Kemudian N E kuadrat ini juga rumus ya. Rumus ini baku, kalian tinggal menerapkannya saja bagaimana cara mencari sampel. Oke, ini ketentuannya 1, ini adalah populasi, ini adalah margin error yang ditoleransi. Biasanya adalah 5% atau 0,5%. Oke, kita masuk ke contoh, penerapan contohnya ini. Contohnya nih, Profesor Gipari ingin melakukan sebuah penelitian di Sukabumi dengan populasi sebanyak 2.000 orang. Wow, 2.000 orang. Ya, banyak banget. Oke, jika margin error yang ditetapkan 5%, ya, tuh yang lazim di dalam ilmu statistika bahwa tingkat kesalahan atau tingkat errornya adalah 5%. Maksimalnya ya. Berapakah jumlah sampel yang tepat dari penelitian tersebut? Oke, gini jawabannya. Oke, tadi ya rumusnya ya ini ya. Maka sampel, mencari sampel sama dengan 2.000. 2.000 dari mana? Kan tadi banyaknya populasi. Banyaknya populasi itu berarti banyaknya data. Berarti ini N gede. Per 1 itu rumus plus N populasi kali 5%. 5% dari mana? Ini kan kita tahu, kita sudah tetapkan bahwa margin errornya adalah 5%. Oke, untuk memudahkan ya, untuk memudahkan perhitungan errornya itu, tingkat error yang ditoleransinya, kita rubah dulu ya 5% ini menjadi angka desimal. Caranya adalah dengan membagikan dengan bilangan 100. Iya. 5% margin errornya sama dengan 0,05. 5 per 100 gitu ya. 5 per 100 jadinya 0,05. Oke. N kecil sampel. Udah ketemu nih 2.000 per 1 plus 2.000 kali 0,05. Nih karena udah dirubah. Hasilnya adalah 2.000 per 1 plus 2.000 kali 0,0025. Setelah dikuadratkan jadinya seperti ini angkanya. Maka N kecil sampel 2.000 per 1 plus 5. Dari mana? Ini kalikan dulu nih 5 tuh. 2.000 kali 0,0025. Ketemunya berapa? 5. Tambahkan dengan 1 ketentuan yang tadi ya dari rumus. Maka 2.000 per 6. Maka sampel yang kita peroleh adalah 333,3. Kita bulatkan saja menjadi 33 orang. Nah itu gampang ya mencari sampel. Jadi di dalam ilmu statistika gak perlu kita harus mencari data sebanyak 2.000 orang. Kita hanya disarankan untuk mengambil sampel sebanyak 33 orang saja. Untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan sampel dengan rumus Slopin, nih ada contoh soal yang kedua. Silakan kalian baca ya. Seperti apa ini bentuk dari kasusnya, kemudian ini ada jawabannya. Yang pasti tahapannya sama dengan soal yang kedua.
Ya, yang soal yang tadi kan sudah kita temukan bahwa sampelnya sebanyak 333 dari 2000 populasi. Ada beberapa referensi yang kita bisa jadikan acuan untuk pengambilan sampel. Kalau yang tadi ada rumus Lopin, sekarang dari Sugiono. Ya, Sugiono tahun ya 2017. Menurut Sugiono ya, dalam penentuan jumlah sampel itu menyarankan ukuran sampel untuk penelitian itu sebagai berikut gitu ya. Yang pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian itu antara 30 sampai 500. Ya, dari 30 data sampel minimalnya sampai 500. Contoh yang pertama tadi di angka 332, berarti masuk ke dalam referensi yang disarankan oleh Sugiono. Yang kedua, bila sampel dibagi dalam kategori, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Artinya apa? Kalau kita mempunyai data dalam beberapa kategori A, B, C, D, nah, maka disarankan menurut Sugiono untuk kategori A itu adalah data sampelnya 30, B 30, C 30, D 40. Itu minimal ya. Oke. Itu cara untuk menentukan jumlah sampel. Kalian sudah paham. Sekarang bagaimana sih metode yang kita bisa lakukan ya untuk memperoleh data populasi? Yang pertama itu ada data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Apa sih bedanya data primer dengan data sekunder? Oke, di dalam sebuah penelitian ya yang berhubungan dengan statistik dan nanti akan larinya ke ilmu statistika, pengolahan data, kita perlu disarankan ya untuk mempunyai dua data ini, data primer dan data sekunder. Kenapa? Karena data primer itu merupakan data yang utama. Malah ada istilah seperti ini, jika pengambilan data statistika di dalam penelitian tidak merujuk ke dalam data primer, maka penelitiannya diragukan. Jadi tolong sebagai bahan acuan, referensi jika nanti kalian akan melakukan penelitian, pengambilan datanya harus dari dua sumber data ini ya, data primer dan data sekunder. Oke, data primer ini adalah data yang dikumpulkan secara langsung. Nah, ini dari sumber utamanya. Melalui apa? Nah, ini bisa kuesioner, Google Form ya, wawancara, survei, eksperimen dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena sesuai dengan kebutuhan peneliti. Nah itu. Kayak contoh data pegawai negeri sipil di BKN, data registrasi mahasiswa di sebuah universitas. Berarti kalau data registrasi mahasiswa di sebuah universitas, contohnya nih di UBSI gitu ya, berarti kan kita data primernya ambil di bagian pendataan ya, BAK mungkin kalau di BSI itu registrasinya, data primernya. Oke, next, data sekunder adalah data yang diambil dari data primer yang telah diolah. Nah, itu apa sih yang data primer yang diolah itu? Yaitu awalnya data utama, kemudian diolah oleh orang lain, kemudian kita ambil. Biasanya itu di jurnal, di link yang sudah terpublish. Nah, itu data yang tadi diolah. Umumnya bentuk datanya sudah disusun dan diolah dengan metode statistik. Ya. Kebanyakan data sekunder sudah terlihat sempurna dan rapi, iya karena sudah diolah. Kalau data primer itu biasanya data yang sifatnya masih acak-acakan, data mentah. Gitu. Kayak silakan baca untuk lebih memahaminya di slide berikut. Yang pasti Anda sudah bisa membedakan mana data primer, mana data sekunder. Oke ya. Oke, mungkin pertemuan kita pertemuan ke-1 cukup sekian ya. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, next nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke diskusi frekuensi ya. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.